Baik ya, jadi untuk soal latihan ya, persediaan ini, ya. Nah, ini ilustrasinya, ilustrasi sederhana ya, ilustrasi sederhana saja, bahwa ada persediaan awal, ya, persediaan awal pada tanggal 1 Januari, ya, 200 unit dengan harga 90.000. Kemudian ada pembelian tanggal 5 Maret, 18 Agustus, tanggal 26 Desember. Gitu ya. Kemudian disebutkan, ya, asumsinya ini sudah terjual ya sebesar atau sebanyak 700 unit. Ya, asumsinya ada sisa barang dagangan 300 unit. Ya, ini kita mengabaikan waktu penjualannya ya. Kalau waktu penjualannya disebutkan tanggalnya nanti ini lebih harus masing-masing ya. Misalnya belinya tanggal apa, dijualnya tanggal bulan April ya. Ini nanti akan ada. Nah, kita asumsikan eh, ya katakanlah penjualannya ya di akhir lah gitu ya, di akhir saja. Nah, jadi kemudian apa, hitunglah persediaan akhir dan harga pokok. Nah, berarti persediaan akhir ini kaitannya dengan 300 unit, ya, karena perhitungan fisiknya menunjukkan sisa barang dagangan adalah 300 unit. Ya. Nah, karena ini kenapa kita mengabaikan waktu pembeliannya ya, karena ini adalah waktu penjualannya karena menggunakan metode periodik. Ya, jadi semuanya dianggap perhitungannya nanti di akhir saja. Gitu ya. Berbeda dengan perpetual, kalau perpetual tadi misalnya di sini ada pembelian di bulan April, penjualan di bulan April, ya nanti kita harus menghitung eh, harga pokoknya pada eh, saldo yang ada pada hingga saat penjualan. Gitu ya. Jadi misalnya pada bulan April dijual 100. Nah, pakai harga yang mana? Berarti pakai harga yang tanggal 1 Januari. Tapi kalau dijual 400 misalnya gitu ya. Berarti 200 pakai harga 90, ya 200 pakai harga 100.000. Ya, nah, tapi kita karena sistemnya periodik, maka yang penjualan sebanyak 700 itu kita perhitungkannya di akhir saja. Ya. Oke, ya, jadi persediaan akhir ya, tadi persediaan akhir berkaitan dengan jumlah unit yang 300, ini pakai harga yang mana dengan tiga jenis metode ini. Kemudian harga pokok penjualan berarti adalah menghitung yang 700 unit itu, 700 unit yang sudah terjual itu menggunakan harga yang mana ya dengan tiga metode ini. Ya. Baik ya, nah ini eh, dengan metode FIFO ya dengan nilai persediaan akhir 300 unit ya, maka nilai yang digunakan itu adalah ya karena dia FIFO first in first out, berarti yang terjual terlebih dahulu adalah yang pertama kali masuk. Ya, jadi persediaan awalnya yang terjual dulu, pembelian bulan Maret, pembelian Agustus, baru terakhir pembelian yang bulan Desember. Nah, sementara kalau sisanya 300 unit, ya, maka barang yang tersisa adalah yang dibeli terakhir. Gitu ya. Barang persediaan akhir atau yang tersisa itu adalah yang dibeli terakhir. Nah, dibeli terakhir kalau 300 unit berapa? 100.000 kali 100 unit dikali dengan 120.000. Kemudian yang 200 unit yang dibeli dengan harga 110.000. Ya, jadi sehingga 200 unit dari harga 110.000, 100 unit dari harga 120. Ini adalah persediaan akhir. Ya, sampai sini bisa dipahami? Ya. Ya, sementara kalau harga pokok itu adalah atas barang yang sudah terjual. Ya, barang harga pokok adalah atas barang yang sudah terjual. Nah, berarti kalau tadi di sini di soal kan barang yang eh, saldo awal plus pembelian-pembelian, artinya barang yang tersedia untuk dijual ada 1.000,
Kemudian ketika dilakukan perhitungan fisik atau stock of name, sisanya adalah 300 unit, maka asumsinya yang sudah terjual atau kesimpulannya yang sudah terjual adalah 700 unit. Nah, kalau dengan metode FIFO, 700 unit itu berapa nilainya? Ya, nah, maka nilainya adalah eh, karena barang yang terjual berarti dimulai dari first in, gitu ya. Yang pertama kali masuk yang mana? Sampai mencapai unit 700. Nah, berarti hitung dulu. Yang pertama kali masuk 200, ya. Oh, belum. Plus 500, plus 300 jadi 500, baru 500. Gitu ya. Kemudian eh, untuk mencapai 700 ada 200, berarti 200-nya diambil dari pembelian yang pada tanggal 18 Agustus. Jadi 200 dengan harga 90, 300 dengan harga 100.000, 400 dengan harga 110.000. Untuk harga pokok ya 290 ini yang berasal dari persediaan awal gitu ya. Ini saya tambahkan aja ya. Ini dari persediaan awal ya. Kemudian yang 300 unit dari pembelian tanggal 5 Maret ya, karena kalau first in first out barang yang terjual berarti diambil dari awal, dari yang pertama kali masuk. Jadi ini dari pembelian 5 Maret ya. Kemudian yang 200 unit diambil dari pembelian 18 Agustus. Ya, berarti tadi 200-nya sebagai harga pokok, 200-nya lagi ke persediaan akhir. Pembelian tanggal 18 Agustus. Dari pembelian 18 Agustus. Oke. Kalau ini tadi 200 dari pembelian 18 Agustus dari pembelian tanggal 26 Desember. Itu ya. Jadi sekali lagi ya, FIFO itu berarti kalau kita jual barang, berarti yang dari sini ya, berarti penjual barang kaitannya dengan harga pokoknya, itu dimulai dari barang yang ada pertama kali, first in. Berarti ngitungnya dari atas. Gitu ya. Kalau persediaan, berarti dari barang yang tersisa, yang terakhir. Berarti ngitungnya dari bawah. Ya, kalau LIFO, ya sebaliknya, ya kebalikannya. Ya, berarti ini kalau persediaan akhir, ya berarti berasal dari, ya ini yang last in, first out. Berarti yang terakhir masuk itu yang terjual dulu. Ya, yang terakhir masuk yang terjual dulu. Berarti sisanya adalah yang awal masuk. Nah, berarti berasal dari sini. Ya, 200 dari harga 90.000, 100 dari harga 100.000. Ya, 200 dari harga eh, terbalik ya. Ini harusnya 200.000 dari harga 90 ya. Maaf ini harusnya dari harga 90 ya. Nah, kemudian eh, yang 100 dari harga 100 ya. 100.000. Nah, sedangkan yang harga pokoknya yang 700 unit itu berarti ini, ini copy paste tapi belum diganti ya angkanya ya. Lewat, lewat. Nah, ini berarti dari 700 itu hitungnya dari bawah ya. Berarti
200 dari 100.000, ya, 200 dari 100.000, kemudian 300, 300, 400 ya ini ya, kan 100, 500, 200, ini 400 ya, 400 dari 100.000, 400 dengan harga 110.000, ya, kemudian 100 dengan harga 120. 100 unit dengan harga 120. Oke ya. Ini tinggal di ini berapa? Ini 18 juta ya. 10, di 28, 20, 44, 12, 6, 7 ya. Oke. Ya, nah jadi ini LIFO ini berarti persediaan akhirnya berasal dari yang eh, ya, berasal dari yang awal ya, dari yang awal masuk. Harga pokoknya berasal dari yang terakhir masuk, yang belakangan masuk ya. LIFO. Kemudian kalau rata-rata ya dengan weighted average ya kita hitung saja rata-ratanya ya di tabel ini. Nah, total harganya ada 104 juta ya, kemudian kuantitasnya 1.000, berarti harga rata-ratanya adalah 104 ya. Nah, jadi rata-ratanya jangan dari eh, atau ini sudah ya, ini sudah rata-rata tertimbang ya, dikalikan dengan unit, jumlah harga dan jumlah unit ya. Jadi jangan rata-ratanya jangan hanya dari harga saja gitu ya. Berbeda nanti hasilnya ya. Jadi jangan 90 tambah 100 tambah 110 tambah 120 kemudian dibagi dengan 1.000. Jangan ya, tapi rata-rata tertimbang. Jadi jumlah totalnya. Ya ini namanya weighted average ya, rata-rata tertimbang berarti mempertimbangkan eh, jumlah dan harganya. Nah, kalau hanya harga rata-rata saja itu berarti ini dibagi dengan 1.000. Itu ya nanti akan berbeda hasilnya ya. Atau ini dibagi 4 gitu ya misalnya. Itu berarti harga rata-rata ya, nanti akan berbeda. Makanya kalau weighted average itu berarti di total dulu semuanya, kemudian dibagi dengan kuantitinya. Ya, itu namanya weighted average ya, rata-rata tertimbang. Ya, jadi rata-rata tertimbangnya 104.000 harganya. Nah, ini lebih simpel ya, langsung aja dikali dengan unit persediaan akhir 300 unit dikali 104, 31.200.000, kemudian HPP-nya, harga pokok penjualannya 700 unit dikali 100. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, mudah-mudahan cukup jelas ya. Ini. Oke, yang selanjutnya adalah soal yang kedua, yaitu aset tetap dan depresiasi ya, atau penyusutan.